Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Latifah dengan nomor BP 2010812040. Pada materi kali ini saya akan menyampaikan materi teori pertukaran sosial yang individualistik versus kolektivistik. Suatu pola umum yang dianalisa Levi-Strauss dalam mengembangkan analisanya mengenai perkawinan dan sistem kekerabatan masyarakat primitif. Levi-Strauss membedakan sistem pertukaran menjadi dua. Yang pertama ada sistem pertukaran langsung. Dalam sistem pertukaran langsung, para anggota suatu kelompok duaan atau dyad terlibat dalam transaksi pertukaran langsung. Masing-masing anggota pasangan ini saling memberikan dengan dasar pribadi. Pola pertukaran langsung di mana kedua belah pihak terlibat dalam suatu hubungan timbal balik, cenderung untuk menekankan keseimbangan atau persamaan. Suatu sistem sosial yang didasarkan pada pertukaran langsung akan menjadi suatu struktur sosial yang bersifat segmental. Contohnya adalah adat perkawinan Batak Toba, yang mana pihak laki-laki memberikan uang, benda-benda atau hewan ternak kepada pihak wanita, sedangkan pihak wanita memberikan kain ulos kepada pihak laki-laki, ayahnya, ibunya, dan saudara-saudaranya. Yang kedua ada sistem pertukaran tidak langsung. Berlawanan dengan sistem pertukaran langsung, sistem pertukaran tidak langsung ini menyumbang pada integrasi dan solidaritas kelompok-kelompok yang jauh lebih besar dengan cara yang jauh lebih efektif. Sistem pertukaran langsung ini dapat menghasilkan suatu tingkat integrasi sosial yang jauh lebih tinggi dalam keseluruhan sistem daripada tipe struktur yang segmental yang didasarkan pada sistem pertukaran langsung. Contoh dari sistem pertukaran ini adalah tradisi rewang pada komunitas Jawa, Desa Petapahan Jaya, SP1, yaitu pengerahan tenaga secara bersama-sama dengan tujuan untuk meringankan hajat tetangga atau kerabat yang memiliki hajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Sunaredi Tegal Mardika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Homans. Jadi Homans itu adalah suatu pendekatan perilaku terhadap pertukaran pokok. Teori pertukaran Homans disajikan untuk menjelaskan perilaku-perilaku individu ke dalam kelompok yang berlawanan dengan hanya sekedar menggambarkan. Nah, jadi ada satu, dinamika kelompok kecil. Jadi ada tiga konsep utama yang digunakan Homans untuk menggambarkan kelompok kecil. Yang pertama ada kegiatan. Kegiatan itu adalah perilaku aktual yang digambarkan pada tingkat yang sangat konkret. Yang kedua ada interaksi. Adalah kegiatan apa saja yang merangsang atau dirangsang oleh kegiatan orang lain. Yang ketiga ada perasaan. Seperti yang sudah kita lihat, tidak didefinisikan hanya sebagai suatu keadaan subjektif, tetapi sebagai suatu tanda yang bersifat eksternal atau yang bersifat perilaku yang menunjukkan suatu keadaan internal. Yang kedua, ada dasar-dasar psikologis sebagai transaksi pertukaran. Manusia memberikan dukungan yang positif atau negatif terhadap satu sama lain dalam proses interaksi. Jadi di mana mereka saling membentuk perilakunya. Di dalam ekonomi dasar Homans itu mengambil konsep, jadi ada biaya atau cost, imbalan atau reward, dan keuntungan atau profit. Gambaran tentang perilaku manusia ini sudah dikembangkan dengan menjelaskan pertukaran ekonomi pasar. Tujuan Homans adalah memperluasnya sehingga mencakup pertukaran sosial juga. Jadi berangkat dari proporsi umum dari yang digambarkan oleh Homans itu, perilaku sosial sebagai suatu pertukaran kegiatan paling kurang antara dua orang yang nampak atau tersembunyi dan kurang lebih memberikan reward atau mengeluarkan biaya atau cost. Beberapa konsep tambahan juga dimasukkan, antara lain ada kuantitas dan nilai. Kuantitas ini menunjukkan frekuensi di mana pada suatu perilaku tertentu dinyatakan dalam satu jangka tertentu atau sejumlah perilaku yang sedang terjadi. Sementara nilai adalah tingkat di mana suatu perilaku tertentu didukung atau dihukum. Dalam banyak situasi, individu itu menghadapi pilihan-pilihan kemana perilakunya itu akan ditampilkan. Homans itu mempertahankan bahwa pilihan-pilihan orang akan mencerminkan penilaiannya tentang nilai atau reward yang akan diterima dan diperkirakan mereka tentang kesimpulan kesempatan menerima reward tersebut.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Maifra Fansa, BP 2010813026. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu penerapan prinsip-prinsip pertukaran dasar Hormans, menjelaskan proses pertukaran dengan 5 proposisi. Yang pertama yaitu proposisi sukses. Dalam setiap tindakan, semakin sering suatu tindakan tertentu memperoleh ganjaran, maka kian kerap ia akan melakukan tindakan itu. Proposisi ini menyatakan bahwa bila seseorang berhasil memperoleh ganjaran, maka ia cenderung mengurangi tindakan tersebut. Seorang anak mendapatkan nilai rapor yang bagus setelah ia belajar sungguh-sungguh dan tekun. Proposisi ini menyangkut hubungan antara apa yang terjadi pada waktu silam dengan yang terjadi pada waktu sekarang. Yang kedua yaitu proposisi stimulus. Jika di masa lalu terjadi stimulus yang khusus atau seperangkat stimulus merupakan peristiwa di mana tindakan seseorang memperoleh ganjaran, maka semakin mirip stimulasi yang ada sekarang ini dengan yang lalu. Akan semakin mungkin seseorang melakukan tindakan serupa atau yang agak sama. Yang ketiga yaitu proposisi nilai. Semakin tinggi nilai suatu tindakan, maka kian senang seseorang melakukan tindakan itu. Proposisi ini memberikan arti atau nilai kepada tingkah laku yang diarahkan oleh orang lain terhadap aktor. Makin bernilai bagi seseorang suatu tingkah laku orang lain yang ditunjukkan kepadanya, semakin besar kemungkinan atau makin sering ia akan mengulangi tingkah lakunya itu. Yang keempat yaitu proposisi derivasi satiasi. Semakin sering di masa yang baru berlalu seseorang menerima suatu ganjaran tertentu, maka semakin kurang bernilai bagi orang tersebut peningkatan setiap unit ganjaran itu. Proposisi ini menjelaskan bahwa makin sering orang menerima ganjaran dari orang lain, maka berkurang dari nilai setiap tindakan yang dilakukan berikutnya. Yang kelima yaitu proposisi restu agresi bila. Tindakan seseorang memperoleh ganjaran yang diharapkannya atau menerima hukuman yang tidak diinginkannya, maka ia akan marah. Ia cenderung menunjukkan perilaku agresif dan hasil perilaku tersebut bernilai baginya. Bila tindakan seseorang memperoleh ganjaran yang lebih besar dari yang diperkirakan atau tidak memperoleh hukuman yang diharapkannya, maka ia akan merasa senang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibi Zakwan dari BP 2010812008. Di sini saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang John Thibault dan Harold Kiley dalam teori pertukaran yang diterapkan pada kelompok 2-an. Thibault dan Kiley mengembangkan suatu perspektif teori pertukaran di mana mereka membandingkan dengan tajam proses pertukaran yang nampak dalam hubungan 2-an atau dyadic dengan yang nampak dalam kelompok, yang menentukan kemungkinan perilaku atau interaksi yang ditampilkan oleh anggota kelompok 2-an adalah reward dan cost yang diharapkan atau dialami dalam hubungan dengan perilaku individu atau kelompok. Dalam suatu kelompok 2-an, kombinasi perilaku aktual akan mencerminkan penilaian-penilaian hasil dari mereka yang terlibat pada urutan interaksi. Thibault dan Kiley menekankan dua tipe reward dan cost penentu yang berbeda, yaitu oksigen dan endogen. Yang pertama ada faktor eksogen, ada di luar hubungan itu sendiri, seperti karakteristik pribadi dan sosial individu. Itu pengetahuan keterampilan dari faktor lingkungan. Yang kedua ada faktor endogen, muncul dalam hubungan atau dalam urutan interaksi secara intrinsik. Faktor endogen adalah pengaruh-pengaruh kepuasan dan keletihan secara perlahan, yang mana orang menuju suatu titik di mana biaya penggunaan tenaga yang secara terus-menerus melebihi penerimaan imbalan yang diharapkan. Misalnya, hubungan itu berkembang melalui pihak-pihak yang terlibat
dalam hubungan yang akan menjadi lebih tahu akan keinginan sifat yang unik dari sesamanya dan lalu mampu meramalkan respon orang lain dengan lebih tepat. Hasilnya secara relatif menjadi lebih mudah untuk memperoleh respon yang mendatangkan reward dari orang lain. Yang kedua, selanjutnya dua dasar perbandingan yang perlu dibedakan dalam kelompok 2an. Yang pertama, tingkat perbandingan atau TP yang menunjukkan pada standar individu itu sendiri dengan mana biaya, imbalan dan hasilnya dinilai. Hal ini didasarkan pada pengalaman yang silam atau diambil dari persepsi individu mengenai hasil orang lain dengan siapa dia berinteraksi yang sama dalam hal-hal yang penting. Mungkin yang itu bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kekhilafan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Okta Pradana dengan nomor BP 2010811032. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah dijelaskan sebelumnya oleh saudara Abiyu. Dasar kedua dari dasar perbandingan yaitu tingkat perbandingan untuk alternatif-alternatif atau disingkat TP-Alt yang menunjukkan pada hasil-hasil yang dirasakannya ada dalam hubungan-hubungan alternatif. Tingkat perbandingan alternatif ini menentukan tingkat daya tarik terhadap suatu hubungan tertentu lebih dari tingkat pemuasan yang terkandung di dalamnya. Misalnya, ada orang yang kesal dengan pekerjaannya, namun ia tidak berhenti dikarenakan belum ada pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan sebelumnya. Thibault dan Kelly berusaha memperluas analisanya dalam membentuk koalisi. Pembentukan koalisi merupakan suatu proses sosial lainnya yang mungkin terjadi pada suatu hubungan yang mencakup lebih dari dua kelompok atau dua pihak. Pembentukan koalisi ini dapat terjadi pada kelompok yang kecil seperti kelompok 3an atau sistem sosial yang lebih besar. Contohnya, mengenai perbedaan imbalan biaya yang terjadi dalam suatu kelompok yang lebih besar dapat dilihat dari situasi yang terjadi pada pemimpin kelompok atau pihak yang memiliki status yang lebih tinggi. Ada pula perbedaan kepemimpinan pada tugas atau task leadership dan kepemimpinan yang didasarkan pada emosional sosial atau socio-emotional leadership yang telah dibuktikan kebenarannya oleh Bales dan kawan-kawan dapat dijelaskan secara perspektif oleh Thibault dan Kelly. Contohnya, mengenai perubahan dalam dinamika sosial yang merupakan hasil dari bertambah besarnya kelompok adalah kepercayaan yang bertambah besar dalam sistem normatif yang bersifat impersonal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Mulana dengan BP 2010813012 akan membacakan materi mengenai teori pertukaran Blau, munculnya struktur makro dan pertukaran sosial dasar.
Dalam teori pertukaran ini, yang dimaksud adalah terbatas pada tindakan dan tergantung pada reaksi penghargaan dari orang lain, dan berhenti apabila reaksi yang diharapkan tidak kunjung muncul. Penghargaan intrinsik dan ekstrinsik. Hubungan sosial dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori umum yang didasarkan pada apakah reward yang ditukarkan itu bersifat intrinsik atau ekstrinsik. Reward yang intrinsik berasal dari hubungan itu sendiri, seperti dalam contoh hubungan cinta yang berjudul A Cursus on Love. Sedangkan untuk ekstrinsik yaitu sebagai alat bagi suatu reward untuk penghubung hubungan itu sendiri. Selanjutnya, dalam beberapa aspek yang penting, kedua tipe ini berbeda secara kontras. Salah satu perbedaan utama dari ekstrinsik dan intrinsik adalah bahwa pertukaran sosial tidak dapat tunduk pada negosiasi dan tawar-menawar yang sengaja dalam pengertian yang sama seperti transaksi ekonomi. Ikatan sosial yang secara intrinsik mendatangkan penghargaan yang didefinisikan dalam suatu persahabatan dan pertukaran ekonomi di pasar yang bersifat impersonal, menggambarkan perihal reward yang intrinsik dan ekstrinsik yang bersifat ekstrim. Namun perbedaan antara intrinsik dan ekstrinsik dapat dilihat dalam satu kontinum yang banyak sekali hubungan yang mencerminkan campuran yang intrinsik dan ekstrinsik yang bermacam-macam. Contohnya satu kelompok bekerja atau teman sejawat profesional yang sudah lama bekerja sama dan membangun suatu persahabatan yang intim dan mengalami suatu pertukaran lewat secara intrinsik dalam persahabatan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nola Yuliharti, BP 2010811002. Di sini saya akan melanjutkan tentang struktur sosial. Struktur sosial yang kedua yaitu munculnya struktur kekuasaan dari pertukaran tak seimbang. Perbedaan status merupakan akibat dari pertukaran yang tak seimbang. Satu, strategi untuk memperoleh kekuasaan dan menghindarkan subordinasi di antaranya: A. Memberikan sesuatu kepada mereka sebanyak-banyaknya yang membutuhkan untuk memperlihatkan status yang tinggi dan membuat mereka berutang kepada kita. Yang kedua yaitu memberikan reward yang lebih banyak kepada pasangan pertukaran daripada yang dapat diberikan oleh orang lain. Yang ketiga yaitu di bidang politik, memberikan pelayanan kepada masyarakat pada dasarnya menciptakan suatu kewajiban dari pihak masyarakat untuk tunduk dan hormat serta mendukung ambisi politiknya dalam pemilihan atau kesempatan lainnya. Yang keempat yaitu di bidang politik, memberikan sumbangan keuangan yang besar kepada calonnya dan menciptakan kewajiban di pihak calon untuk mengambil kebijaksanaan yang menguntungkan jika dia terpilih. Berikutnya yaitu munculnya struktur kekuasaan dalam kelompok tugas. Munculnya struktur ini mula-mula terjadinya interaksi yang tidak diorganisasikan dan bersifat acak-acakan. Sesudah saling mengenal pola percakapan, akan mungkin berjalan melalui suatu fase penjelajahan di mana kelihatannya tidak ada fokus atau arah yang jelas. Struktur pemimpin itu muncul ketika kelompok anggota merasa keterlibatan terhadap kelompok lain itu berharga secara pribadi. Yang ke-C yaitu stabilisasi struktur kekuasaan. Adapun proses-proses tambahan yang muncul yang menyumbang pada stabilisasi struktur kepemimpinan. Proses-proses ini terjadi dari perkembangan nilai-nilai dan norma-norma bersama yang memberikan legitimasi pada struktur kepemimpinan, di mana nilai dan norma yang akhirnya itu muncul untuk menstabilisasi struktur kepemimpinan kelompok tidak diciptakan sepenuhnya atas dasar hanya untuk kepentingan saja. Tetapi nilai dan norma ini juga akan mencerminkan pengaruh konteks budaya dan instansi yang lebih luas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Rusmadi Maulana, BP 2010812032, akan melanjutkan materi tentang dari pertukaran tak seimbang ke struktur makro. Munculnya suatu struktur kepemimpinan dan penukaran tak seimbang dan menjadi kuatnya struktur itu dengan melegitimasi nilai dan norma, berarti bahwa pemimpin itu berada
berada dalam suatu posisi mengontrol dan mengkoordinasi tindakan-tindakan bawahannya dalam mengembangkan suatu garis atau patokan bertindak dan kelompok. Tentu ada beberapa situasi di mana tidak ada kekuasaan yang jelas atau struktur kepemimpinan. Struktur makro dalam definisi pokoknya adalah suatu struktur yang terbentuk dari kelompok-kelompok, sedangkan suatu struktur mikro hanya terdiri dari individu dan individu. Jika ada dua kelompok atau lebih di mana di dalamnya sudah muncul satu struktur kepemimpinan yang mapan, bagaimana kelompok itu berinteraksi secara bersama-sama. Dalam 3 situasi ini, kelompok itu bukan individu yang kebetulan termasuk di dalamnya, merupakan satu tertentu, ada pengalaman dalam meskipun secara garis tindakan dalam kelompok itu tetap dipertahankan. Selanjutnya yaitu legitimasi struktur kekuasaan versus oposisi. Legitimasi suatu struktur kekuasaan tidak menjamin bahwa para anggotanya terus-menerus tanpa batas akan merasa puas dengan kepemimpinan atau mengikuti tuntutan apa saja yang diberikan oleh pemimpin. Struktur kekuasaan dan otoritas bergantung pada hasil perbandingan cost reward yang menguntungkan semua anggota. Adapun hubungan antara mekanisme legitimasi dan mekanisme posisi dapat dilihat sebagai suatu konflik dialektis yang kurang lebih bersifat terus-menerus. Munculnya struktur kepemimpinan yang kuat selalu menciptakan kondisi-kondisi di mana gerakan oposisi akan terbentuk. Selanjutnya itu proses institusionalisasi dalam struktur makro yang besar. Kepercayaan akan nilai-nilai dan norma abstrak baik dalam pola-pola organisasi yang ada maupun dalam mendukung gerakan oposisi mungkin jelas dalam sistem yang kecil, tetapi proses ini jauh lebih berkembang dalam sistem yang lebih besar dan lebih kompleks. Bila membedakan 4 tipe dalam transaksi sosial dalam struktur yang kompleks. 1. Nilai-nilai partikularistik sebagai media solidaritas, nilai-nilai universalistik sebagai media pertukaran dan diferensiasi, nilai legitimasi sebagai media organisasi, ideal-ideal oposisi sebagai media reorganisasi. Proses institusionalisasi sangat penting untuk mempertahankan struktur makro yang luas dan kompleks seperti masyarakat keseluruhannya. Pentingnya proses institusionalisasi ini merupakan salah satu perbedaan pokok antar dinamika perubahan sosial dalam unsur makro yang besar dan kompleks dan dalam pertemuan tatap muka antara individu-individu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.